Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, di antara lain Muhammad Rizal Akmal, Maulana Lutfiansyah, dan Muhammad Khairul Anam akan mempresentasikan materi yang berjudul Jaringan Saraf Tiruan, Memahami Kecerdasan Buatan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah teknologi yang sedang berkembang pesat, membentuk dasar dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi konsep dasar JST, mulai dari definisi hingga aplikasi praktisnya. Mari kita selami dunia yang menarik dari JST dan dampaknya pada masa depan. Definisi jaringan saraf tiruan. Model komputasi. JST adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia dengan unit pemrosesan yang saling terhubung dan belajar dari data. Inspirasi biologis, JST meniru cara neuron dalam otak manusia berinteraksi dan memproses informasi melalui koneksi sinaptik. Berikutnya tujuan utama jaringan saraf tiruan. Yang pertama yaitu memecahkan masalah kompleks. JST dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sulit diatasi dengan metode tradisional, seperti pengenalan pola dan prediksi. Yang kedua, pembelajaran otomatis. JST belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Dan yang ketiga, kemampuan generalisasi. JST dapat menggeneralisasikan pengetahuan yang diperoleh dari data pelatihan ke data baru, meningkatkan akurasi prediksi. Berikutnya konsep dasar jaringan saraf tiruan. Neuron tiruan atau perseptron adalah unit pemrosesan dasar dalam JST, menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Fungsi aktivasi menentukan output neuron, menambahkan non-linearitas dan kemampuan pemodelan yang lebih kompleks. Konsep dasar jaringan saraf tiruan arsitektur. Yang pertama, lapisan input, yaitu untuk menerima data mentah sebagai input untuk diproses oleh jaringan. Yang kedua adalah lapisan tersembunyi, yaitu melakukan transformasi dan ekstraksi fitur dari data input, meningkatkan representasi data. Dan yang ketiga adalah lapisan output, yaitu menghasilkan output akhir jaringan, biasanya berupa prediksi atau klasifikasi. Proses pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Pembelajaran terbimbing. JST dilatih menggunakan data berlabel yang memungkinkan jaringan untuk belajar dari contoh yang benar. Yang kedua, pembelajaran tak terbimbing. JST belajar dari data yang tidak berlabel, menemukan pola dan struktur dalam data tanpa pengawasan. Dan yang ketiga, pembelajaran penguatan. JST belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menerima hadiah atau hukuman berdasarkan tindakannya. Berikutnya, fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada sigmoid, yaitu fungsi aktivasi sigmoid menghasilkan output antara 0 dan 1, cocok untuk tugas klasifikasi. Yang kedua ada relu, fungsi aktivasi relu menghasilkan output 0 untuk input negatif dan input itu sendiri untuk input positif, meningkatkan kecepatan pelatihan. Dan yang ketiga ada TAN. Fungsi aktivasi TAN menghasilkan output antara -1 dan 1, cocok untuk tugas yang melibatkan data yang terdistribusi secara simetris. Penerapan jaringan saraf tiruan. Contoh kasus ada pengenalan wajah. JST digunakan dalam sistem keamanan dan aplikasi lainnya untuk mengidentifikasi individu berdasarkan gambar wajah mereka. Dan ada pemrosesan bahasa alami. JST digunakan dalam terjemahan mesin, analisis sentimen, dan tugas pemrosesan bahasa lainnya.
Keuntungan dan keterbatasan jaringan saraf tiruan. Di sini ada keuntungannya antara lain kemampuan belajar, generalisasi, toleransi kesalahan. Dan untuk keterbatasannya yaitu kebutuhan data besar, kompleksitas komputasi, dan masalah kotak hitam atau black box. Untuk kesimpulan dan prospek masa depan, yaitu yang pertama, potensi transformatif. JST memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang dari kesehatan hingga manufaktur. Yang kedua, perkembangan masa depan. Riset JST terus berkembang dengan fokus pada deep learning, transfer learning, dan aplikasi baru. Dan yang ketiga, ringkasan. JST adalah alat yang kuat untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kemampuan mesin untuk belajar dari data. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.